A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun ya. Ini menunjukkan ayat bahwa ketika seseorang semakin banyak ikol di dalamnya, banyak perbuatan dosa yang tidak disadari, terus ditumpuk, maka Allah wajib memberikan salah satu dari duanya. Bisa al-faqru, bisa juga wal marodu, sakit gitu, sebagai tanda sifat rahmannya Allah. Jadi orang sakit, orang fakir itu rahmannya Allah ya. Faqru bisa, tadinya usaha tiba-tiba bangkrut itu. Kenapa? Karena waktu menjalani usahanya mungkin banyak nyakitin pelanggan gitu, tidak disadari gitu, maka dibangkrutkan atau disakitkan oleh Allah. Wal marodu, karena banyak dosa-dosa yang tidak disadari, tertumpuk, nah, maka jadilah sakit. Makanya fa'il, jadi keduanya yang mendatangi kita, bukan kita yang mendatangi mereka gitu. Nyambung ya. Tsumma idza massakum, makanya dalam tafsirnya asobakum, ad-durru menimpa kalian. Terus kalau sudah menimpa gimana? Fa ilaihi taj'aruna. Nah itu fa-nya istiqnam. Ila huruf cerhi domir muttasil sebagai majrur, yang jadi majrur ya, apa namanya? Yang jadi majrur domir muttasil ya. Awal kalimatnya jar majrur, biasanya fiil fa'il dulu. Nah, ini fiil fa'ilnya malah di belakang. Taj'aruna fiil mudhari, fa'ilnya antum. Ya, kenapa tidak taj'aruna ilaihi? Malah ilaihi taj'aruna. Maka boleh diartikan hanya kepada Allah taj'aruna, kalian minta pertolongan. Gitu. Jadi kalau sudah tertimpa tadi, hanya kepada Allah gitu. Hanya kepada Allah memohon pertolongan. Caranya gimana? Nah, itu ada di tafsirnya caranya. Tarfa'una aswatakum. Tarfa'una fi'il mudhari, fa'ilnya antum, aswata maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhafkum domir muttasil sebagai tarfa'una aswatakum, kalian meninggikan suara kalian. Tuh gitu. Kita kalau wirid keras apa pelan? Harusnya keras. Tarfa'una aswatakum gitu. Minimal kedengeran tetangga. Subhanallah gitu ya. Ini dalilnya ada yang nggak boleh keras ya gitu. Tarfa'una aswatakum, kalau wabah atau wabah ya, berarti penyakit yang memasyarakat, maka bil istighosah, dengan cara istighosah. Apa istighosah? Doa bersama. Keras apa pelan? Keras. Gitu. Itu bil istighosah. Kalau pribadi ya, miskin secara pribadi, terus sakit sendirian gitu ya. Yang lain pada sehat, kita sakit gitu. Nah, tarfa'una aswatakum dengan cara wad du'ai, berdoa secara pribadi, tapi minimal kedengeran gitu ya gitu.
Nyambung? Di ayat lain dijelaskan bi ayatillahi ta'ala, dengan ayat-ayat Allah. Gitu. Jangan pakai bahasa kita sendiri. Ya. Kita aja mau ngajuin lamaran ke perusahaan, ikut aturan perusahaan, tidak aturan sendiri, gitu. Jadi ikut aturan Allah bi ayatillahi ta'ala, dengan ayat-ayat Allah, gitu. Nyambung Pak? Nyambung ya. Wala tad'una, dan janganlah apa, tidak. Tad'una utuh, nunya tidak hilang. Ya, kalau nunya hilang baru la nahi. Kalau nunya tidak hilang artinya tidak. Nah, terus depannya dibaca maf'ul apa fa'il? Ayo, fa'il apa maf'ul? Maf'ul, karena fa'ilnya sudah ada. Tada'una fa'ilnya antum. Jadi wala tada'una ghairahu, dan kalian tidak berdoa kepada selainnya, kepada selain Allah. Dagang sepi terus, doa nggak manjur-manjur, malah belok ke dukun gitu ya. Kira-kira laku nggak? Langsung laku ya gitu. Jadi jangan berbelok ya. Wala tad'una ghairahu, dan kalian tidak berdoa kepada selain Allah. Nah itu Pak. Dan ini cerita kehidupan kita ya. Cerita kehidupan kita. Kita itu sehari-hari seperti ini. Ya. Seperti ini yang kita alami. Ya. Apapun nikmat yang ada pada diri kita adalah dari Allah. Selain Allah tidak akan mampu mendatangkan nikmat, begitu. Kemudian apabila kefakiran, penyakit datang menimpa kalian, fa ilaihi taj'aruna, maka hanya kepada Allah taj'aruna, kalian memohon pertolongan. Ini keseharian kita Pak, ya, keseharian kita. Ya, makanya ada yang disebut dengan roja. Apa roja Pak? Harapan. Apa yang disebut dengan harapan? Roja itu berharap. Berharap sama melamun sama enggak? Beda. Apa bedanya berharap sama melamun? Melamun pengen sesuatu enggak? Ya, berharap pengen sesuatu sama ya, tapi beda. Apa yang membedakannya? Kalau harapan pasti, kalau lamunan nggak mungkin, ya boleh begitu. Ya. Tapi ada lagi yang sesuai dengan makna di kitab. Roja itu adalah ma koronahu amalun, ma koronahu amalun. Ternyata korona ada di tafsir ya. Korona, ma koronahu amalun. Jadi sesuatu yang amalnya menyertainya. Gitu. Amal itu apa? Usaha ya berarti ya. Jadi ikhtiar. Jadi sesuatu yang amalnya menyertainya itu namanya roja. Berarti orang itu punya harapan. Nah, pengertian amalnya itu yang kita beda-beda. Usaha itu yang beda-beda. Usaha mempengaruhi takdir tidak? Yakin? Tidak ya? Ya itu. Itu maksudnya. Jadi amalun di sini kita garis bawahi. Ya. Antara usaha sama doanya lebih banyak doanya. Gitu. Jadi usahanya lebih kecil daripada doanya. Kalau kita memperbanyak usahanya capek. Kenapa? Karena takdir Allah tidak bisa dirubah dengan usaha, tapi bisa dirubah dengan doa. Yang penting titik ada titiknya. Ya, coba lihat riadohnya deh. Lihat riadohnya. Saya tadi di grup itu. Ya.
Hanya berbeda dengan keinginan Allah, tidak akan terbukti apa yang kita inginkan. Gitu Pak. Makanya kenapa doanya yang diperbesar? Yang penting usahanya ada walaupun sedikit. Gitu. Tapi doanya yang diperbesar. Illa bitakdirillahi ta'ala. Kecuali dengan takdirnya Allah baru bisa terlaksana. Maknanya ketika sesuai dengan takdirnya Allah maka terjadi. Gitu ya Pak ya. Bi'idnihi subhanahu. Ya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita biridhoihi, udah diizinkan dan ridho. Kalau hanya diizinkan, la tujdi naf'an, tidak akan mendapati barokah. Gitu. Bapak pasang strategi, sampai rinci betul-betul secara nyata terbukti, dan terbukti tanpa doa, tanpa ikut-ikut dengan aturan-aturan Allah, terbukti. Tapi la tujdi naf'an, ya, keberkahnya dicabut walaupun nyata yang direncanakannya terbukti. Nah itu biasanya sifatnya sementara ya. Mudah-mudahan kita nggak gitu ya. Yang kita cari adalah betul-betul barokah, jadi nyaman. Nah apa maksudnya kalimat ini diadakan? Fafi hadza, dan di dalam kalimat ini tabridu naril khirsi al-musta'ilati, ya, al-musta'ilati fi qalbihi. Jadi kalimat ini punya maksud untuk pelajaran buat kita adalah hadza tabridu, untuk memadamkan naril khirsi, api tamak. Gitu. Orang kadang-kadang kalau punya rencana lupa segala-gala Pak, lupa segala-gala, tidak ingat aturan-aturan Allahnya. Itu untuk meredam. Kenapa? Kembali semuanya kepada takdir Allah. Kalau Allah menghendaki pasti terjadi, kalau tidak menghendaki tidak terjadi. Nah kalau sudah ada aturan ini, ketika tidak terjadi maka dia menerima. Ar-ridho bima yajrihi, ar-ridho bima yajri alaika minallah. Dia mampu menerima apa yang menimpa kepadamu dari Allah. Dan kemarin sudah ya, itu adalah sebuah prestasi ya, hadiah dari Allah yang Allah berikan kepada orang yang berprestasi. Gitu. Namanya apa? Istislama, pasrah. Kalau kita sudah bisa pasrah kepada Allah, berarti kita termasuk orang yang berprestasi. Karena warozakoka, Allah anugerahkan kepadamu al-istislama, pasrah kepada ketetapan Allah. Dan tidak sembarang orang yang diberi itu. Karena anugerah itu Allah berikan kepada yang berprestasi. Siapa yang berprestasi? Orang yang ditolong oleh Allah, yang mampu menjalankan ibadah lahiriah. Waktunya ngaji, waktunya sholat, waktunya cari nafkah. Itu namanya orang yang ditolong oleh Allah melakukan ibadah lahiriah. Ketika bagus ibadahnya, maka berprestasi orang itu, maka diberikan hadiah oleh Allah, piala ya. Apa pialanya? Ar-ridho, bisa pasrah. Ridho bima yajri alaika maulaka, alaika min maulaka. Itu Pak. Mudah-mudahan kita bisa begitu ya. Amin. Nah, makanya ketika kita merencanakan urusan dunia, habis ya, jangan habis waktunya. Di sini diatur bawahnya arih. Apa Pak? Arih itu fi'il amar, engkau beristirahatlah. Gitu. Jangan sehari itu full pikirannya ke dunia terus. Enggak sehari lah, 8 jam ya. 8 jam.
Ya. Arihnya dibawa tidur. Arih itu beristirahatlah. Kalau bertidurlah apa bahasa Arabnya? Ya, num, nama yanumu, iya, kola yakulu, kul, iya. Engkau tidurlah, tapi bukan tidur, tetapi arih, engkau beristirahatlah. Nah, gitu. Istirahat 8 jam, 12 jam kita mikirin nasibnya bos, bener nggak? Bener nggak ya? Yuk, kerja keras buat bos kita itu 8 jam, bahkan ada yang 12 jam. Nah, istirahatnya berapa? 1 jam ya. Nah, 1 jam istirahat, malah dibuat bobo gitu kan ya, tidur gitu. Nah, 12 jam kita meminta hanya 1 jam dalam 1 minggu. Arif, nah istirahat agar hati kita jala qalbuhu, jalan-jalan ke negeri lupa deh goib ke alam goib ya, berjalan-jalan ke alam goib biar kita mulai yakin dengan adanya sesuatu kekuatan yang di luar yang nyata. Jalan-jalan Pak, pikiran kita itu ternyata ada sesuatu yang lebih hebat dari yang nyata-nyata. Nah itu ya, arif nafsaka, engkau beristirahatlah nafsaka terhadap dirimu. Tuh sayangnya Allah bukan itu. Sayangnya Allah ya. Nah, tadi ingat tadi amal itu di dalamnya ada doa dan usaha. Ya ingat itu. Di dalam amal itu ada doa dan usaha. Tapi lebih banyak, lebih berat doa ya. Awas itu. Jadi disuruh istirahat. Arih nafsaka minat tadbiri li amrid dunyaka. Tuh. Engkau beristirahatlah terhadap dirimu dari tadbir. Tadbir itu rencana-rencana dunia. Itu tadbir namanya. Rencana dunia ditulis terus. Berarti yang harus saya lakukan A, B, C, D. Oh, gitu. Ngaji nggak tertulis? Jawab. Bapak kalau bikin rumah yang ditulis apa? Semen sekian, terus bata, besi gitu kan, genteng. Pernah nulis air nggak? Dibutuhkan air sekian. Padahal harus ada. So, Bapak pikirin, bener nggak? Bapak mau bikin rumah nih, jangan rumah deh, rehab aja kecil-kecilan. Oh, ini butuh semennya 5 sak. Terus tekelnya kira-kira sekian meter gitu kan. Pernah ditulis airnya berarti sekian kubik? Enggak Pak. Itulah agama. Ya, enggak pernah dilirik orang. Ya kan? Ngaji itu kalau sempet ya. Kalau enggak sempet ya. Kalau kerja sempet apa enggak sempet? Disempat keadaan itu. Itu makanya disuruh arif, istirahat. Itu kasih sayangnya Allah. Allah ngasih tahu bukan usahamu yang merubah takdirku, tetapi doa yang merubah takdirmu. Gitu. Nyambung ya? Ya. Boleh nggak hidup tidak punya rencana? Ayo, boleh nggak hidupnya tidak punya rencana? Oh, ada di sini Pak. Coba terusin ya. Amma tadbiru, adapun tadbir, apa tadi tadbir? Merencanakan. Umuri ma'asyih, merencanakan urusan kehidupan. Biar saya bisa makan, biar saya bisa punya rumah, biar saya bisa gitu nyekolahin anak, itu namanya tadbir umuri ma'asyih. Ala wajhi sahlin, harus yang mudah-mudah. Yang jelimet-jelimet gitu. Gimana caranya biar punya kapal? Itu kegedean. Bukan porsinya. Gimana caranya biar penghasilannya sebulan 100 juta? Itu masih kegedean gitu. Ya, yang sedang berapa?
Ya tergantung ya. Secukupnya kalau ya gitu kan ya. Nah. Ya. Jadi di sini diajarkan ala wajhi sahlin. Yasta'inu yang dia akan membantu bihi dengan rencana tadi ala matlubihi atas pencariannya. Jadi kalau kita pengen A, oh berarti strategi saya begini-begini gitu kan, yang kira-kira dijalaninya gampang gitu. Jadi yang jangan gimana caranya biar jadi presiden, kejauhan kepala desa we dulu gitu ya kan. Nah nanti presidennya kepala desa dulu, gimana caranya biar jadi kepala desa gitu. Banyakin usaha apa banyakin doa? Oh ya doa, ingat itu. Dia jangan didoain, wah doa sendiri itu lebih afdol. Kalau didoain datang ke ustadz pasti kasih amplop. Boleh nggak apa-apa. Dengerin ya. Ada Pak, kenapa kita harus minta doa sama orang sakit? Bapak punya rencana nih, cari orang sakit doa, minta doanya. Banyak ya. Ya kalau Bapak nggak malu boleh nggak apa-apa. Nggak kenal siapa ini ya gitu. Pas minta doanya sia-saha gitu. Terus gimana? Iya benar-benar nggak tahu ya. Pak dengerin hadis loh Pak. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhalta," apabila engkau menjenguk ala maridin kepada orang sakit, famurruhu, maka engkau perintahkan kepadanya falyad'u laka, agar dia ya, hendaklah. Nah, ini lamnya lam amar. Ya, berarti falyad'u, maka hendaklah berdoa laka untukmu. Fa inna du'aahu, maka sesungguhnya doanya orang yang sakit kadu'ail malaikah, seperti doanya malaikat tuh. Itu. Makanya kalau ada orang sakit cepet-cepet nengok gitu ya. Jangan kedua orang lain, nanti semakin menipis. Semakin menipis apanya? Mustajabnya gitu. Oh ya mau jadi apa weh? Pokoknya minta doanya. Tapi jangan keras-keras berbisik. Berbisik Pak. Gitu. Tapi jangan lenggang kangkung. Jangan lenggang kangkung. Nanti kecelek. Ya, gayanya nanyain segala kan ya. Yang dirasa apa Pak? Gitu. Gayanya itu. Nanti ya akan jawab nggak ada rasa apa-apa. Orang elu bawa ke sini nggak bawa apa-apa. Kalau bawa jeruk ya terasa asam apa manis gitu. Orang nggak bawa apa-apa. Ya nggak ada rasanya. Nanti kita malah minta doanya ditolak. Enggak. Apalagi yang sakitnya udah tahu hadis ini. Iya kan? Kalau udah tahu hadis ini gimana yang sakitnya? Enggak bisa Pak. Orang sakit itu doanya kadu'ail malaikah buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Gitu ya. Itu hebatnya Allah itu. Jadi tidak diberi kesempatan untuk yang menjenguk, mendoakan. Kalau mustajab diri sendiri, ya udah doa sendiri kan gitu ya. Nah itu seperti bisa ular matok ayam mati, matok dirinya tidak apa-apa. Itu model begitu ya, bisa ular gitu kan ya, matok ayam nggak mati tapi matok sendiri nggak apa-apa, biasa aja. Nah itu Pak, nyambung ya. Nah jadi gimana, boleh merencanakan tentang kehidupan tapi wajhi sahlin, sederhana saja. Jadi jangan yang jelimet-jelimet gitu. Sebab
keputusannya ada di tangan Allah, tidak mampu merubah takdirnya Allah, gitu ya. Terus kalau merencanakan seperti tadi, fala ba'sa bihi, tidak apa-apa, boleh, fala ba'sa bihi ya. Walidza, dan untuk ini waroda telah disebutkan apa? At-tadbiru nisful ma'isyati, bahwa rencana itu adalah bagian daripada kehidupan. Jadi kalau kita hidup punya rencana, itu setengahnya sudah hidup Bapak, walaupun belum dilaksanakan. Kita sebenarnya rencana mau kalau punya anak satu begini, punya anak dua begini, terus direncanakan, itu setengah dari kehidupan Bapak. Berarti Bapak sudah mampu hidup setengah. Kalau hidup tidak punya rencana, berarti sudah setengah mati. Gitu, tinggal nunggu. Gitu. Jadi berarti kita harus Pak punya rencana, punya planning itu harus. Tapi ingat tadi, hanya sebuah titik untuk turunnya rizki, gitu ya. Selebihnya berdoalah yang banyak ya. Tadbiru nisful ma'isyah. Nah, coba lihat kalimat akhirnya, fama qoma bihi. Nah, fama qoma bihi goiruka anka la takum bihi li nafsik. Nah, ini ada larangan, ini yang kita nggak tahu. Fama qoma bihi goiruka, goiru fa'ilnya, maka sesuatu, qoma bihi goiruka, selainmu telah mengurusi, bihi terhadap nah, terhadap sesuatu tadi, anka tentang dirimu, la takum, janganlah kalian ikut-ikutan, bihi dengan tadi, linafsik, untuk dirimu. Jadi kita tidak boleh mengurusi yang Allah urusi. Urusilah dirimu sendiri. Apa urusan kita? Ibadah. Malah kita mah ikut ngurusi urusan Allah. Apa urusan Allah? Dunia. Tentang dunia kita itu yang ngurusin Allah. Kita habis waktunya untuk ngurusi yang Allah kerjakan. Nah, itu latakum. Ya, yang penting tadi punya titik, sudah bisa kerja, sudah bisa dagang, terus gitu. Doanya itu yang diperbanyak, sering bangun malam, sering dan lain sebagainya, gitu. Itu ya. Jadi nanti satu barokah, yang kedua istiqomah. Punya sesuatu tuh istiqomah, gitu, awet ya, gitu. Jelas Pak? Ya, kita baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Sawabikul himami, ayo, sawabikul himami la tahroku aswarul aqdari irodatuka khilafa ma arodahu maulaka la tujdi naf'an illa bitakdirillahi ta'ala ay biidnillahi subhanahu fa fi hadza tabridu naril khirsi al musta'ilati fi qalbihi. Jadi maksudnya yang tadi, bahwa ketika kehendak kita berbeda dengan kehendak Allah, pasti tidak akan mendapati, kita tidak akan menjumpai. Kalaupun menjumpai, manfaatnya yang diambil, barokahnya yang diambil ya. Karena ahli strategi akhirnya terlaksana, tapi dicabut barokahnya oleh Allah, tidak manfaat, gitu Pak ya. Ya. Iya, masih ingat ya, gitu ya. Terus yang kedua, arih nafsaka minad tadbiri li amri dunyaka amma tadbiru umuri ma'asi ala wajhin wala wajhi wajhin ya, ala wajhin sahlin yasta'inu bihi ala matlubihi fala ba'sa bihi walidha waroda at-tadbiru nisful ma'isyah fama qoma bihi ghairuka angka la takum bihi linafsik ya. Jadi kita disuruh beristirahat dari rencana-rencana dunia kita ya, karena semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Biar hidup itu bisa beribadah, itu bisa beribadah dengan baik ya. Dan kita tidak melarang adanya tadbir, adanya merencanakan, tapi ingat
rencana itu tetap di dalam takdirnya Allah. Dan rencana adalah setengah dari kehidupan. Orang hidup tidak punya rencana berarti sudah setengah mati, ya, setengah lagi mati, gitu. Ya, kita tidak boleh mengurusi urusan yang Allah urus. Kita cukup mengurusi yang kita urus, yaitu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ditugaskan oleh Allah untuk ibadah apapun jenisnya, gitu ya. Cukup hari ini, mudah-mudahan manfaat. Tetap semangat. Kita tutup dengan shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.